Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, pernahkah sobat-sobat merasa malas untuk melakukan ibadah? Kalau pernah, artinya ada rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh sobat-sobat. Saya juga pernah merasakan seperti itu, sobat-sobat. Nah, tidak hanya itu saja sebenarnya dampak buruk dari masuknya rezeki yang haram ke dalam tubuh kita, sobat-sobat. Ada sekitar 7, sobat-sobat. 7 dampak buruk dari rezeki yang haram. Yang pertama, sobat-sobat, kalau kita memakan atau memasukkan rezeki yang haram ke dalam tubuh kita, maka yang pertama berarti kita sudah mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah setan. Padahal Allah sudah marang kita. Udhulu pisil mikafa wala kutuwati syaiton. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Oh ya, sobat-sobat, bahwa rezeki yang haram itu bisa dia berupa zatnya haram, seperti misalnya daging babi, itu jelas haram zatnya. Tetapi sobat-sobat, ada juga yang secara zatnya dia halal, akan tetapi hakikatnya menjadi haram. Nah, bagaimana bisa seperti itu sobat-sobat? Misalnya, sobat-sobat, kita membeli ikan. Ikan ini kan halal. Namun, kalau kita mendapatkan ikan itu dengan cara mencuri, dengan cara menipu, maka dia menjadi haram. Nah, jadi yang haram ini bisa berupa zatnya, bisa berupa bagaimana cara mendapatkannya. Maka yang halal akan menjadi haram kalau cara mendapatkannya tidak dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita lanjut sobat-sobat. Tadi sudah yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua. Inilah sobat-sobat. Membuat kita malas beribadah, sobat-sobat. Rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menimbulkan kemalasan-kemalasan dalam diri kita, terutama dalam beribadah. Karena sesungguhnya rezeki yang haram itu berarti sudah ada bagian dari setan ke dalam diri kita. Sedangkan setan itu selalu menghalangi bagaimana manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sobat-sobat, kalau sobat-sobat merasakan malas beribadah, malas membaca Al-Quran, malas sholat, berarti sobat-sobat ada rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mungkin tidak mungkin kita memakan yang zatnya haram, akan tetapi mungkin saja dengan cara mendapatkan rezeki tersebut. Nah, yang berikutnya, sobat-sobat, dampak buruk dari rezeki yang haram adalah doa kita sulit dikabulkan. Pernah sobat-sobat berdoa? Merasa, wah sudah berdoa, berkali-kali berdoa,
tetapi ternyata apa yang didoakan, apa yang diminta kepada Allah belum dikabulkan. Nah ini sobat, salah satu yang membuat doa kita sulit dikabulkan, masuknya rezeki yang haram ke dalam tubuh kita. Berikutnya, kalau kita terbiasa memakan rezeki yang haram, berarti kita sudah mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi. Sekali lagi sobat-sobat, kita tidak mungkin memakan zat yang jelas haram. Kita juga tidak mungkin akan mencuri, akan menipu. Akan tetapi ada yang sebenarnya ini adalah haram, namun karena ini sudah memasyarakat, semuanya sudah melakukan, bahkan dilembagakan, ini tidak terasa menjadi hal yang haram. Apakah itu sobat-sobat? Yaitu transaksi jual beli secara riba. Padahal ini adalah kebiasaan orang Yahudi, bertransaksi, berjual beli dengan cara riba, meminjamkan duit dengan cara riba, meminjamkan 2 juta kembali 3 juta. Ini riba. Dosa riba ini yang paling kecil, ada 73 dosa karena riba. Yang paling kecil adalah seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ini dosa dari riba. Dan ketika di hari kiamat, orang yang bertransaksi riba, baik yang memberikan atau yang menerima, yang membantu, yang mengedarkan, maka mereka tidak akan bisa tegak di hadapan Allah. Mereka berdiri seperti seorang yang teler, orang yang mabuk. Dan karena inilah, maka yang berikutnya, umat Islam menjadi lemah. Umat Islam menjadi hina. Karena cara mereka mencari rezeki sudah mengikuti cara-cara Yahudi. Yahudi tidak akan senang, Nasrani tidak akan senang sampai kamu mengikuti milah mereka, cara mereka, cara hidup mereka, cara bertransaksi mereka, cara berjual beli mereka, cara berekonomi mereka. Dan kalau kamu mengikuti cara-cara mereka, mengikuti hawa nafsu, mengikuti cara-cara mereka, malaka minallahi mi wali wal nasir, maka tidak ada pertolongan dan perlindungan dari Allah untuk kamu. Nah, disinilah kenapa umat Islam sampai hari ini terpuruk. Umat Islam di mana yang mayoritas tidak berarti apa-apa. Karena mereka sudah mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasrani. Maka Allah tidak memberikan perlindungan dan pertolongan. Dan ini pengaruh dari rezeki yang haram. Kemudian dampak berikutnya adalah tubuh daging yang terbentuk dari rezeki yang haram, maka dia lebih layak disentuh oleh api neraka. Jadi harta yang haram, rezeki yang haram, maka akan memasukkan kita ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah rezeki yang haram, harta yang haram, maka
akan menimbulkan musibah dan bencana. Dan mungkin bencana yang terjadi, bencana ini bisa berupa alam, bisa berupa kemarahan alam. Akan tetapi bisa juga bencana yang berupa kesulitan-kesulitan atau kehancuran-kehancuran yang akan dialami oleh umat Islam secara individu, secara pribadi-pribadi, dan secara lebih luas lagi secara sosial. Nah, jadi sobat-sobat, itulah dampak buruk dari rezeki yang haram kalau masuk ke dalam tubuh kita. Demikian sobat-sobat, semoga menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah fatum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.